Tiba-tiba barulah dia muncul ketika mengajarkan. Lalu tiba-tiba kalian bilang dia nggak pernah berdosa, padahal dia dijadikan berdosa. Di sisi lain kalian bilang dia tidak pernah melakukan dosa. Di sisi lain kalian percaya dia mati menanggung dosa. Inilah lucunya argumen kalian itu bertentangan semuanya. Kalau memang dia adalah Tuhan, kenapa dia nggak utus Roh Kudus untuk berbicara kepada mamanya? Bilanglah dulu, aku pergi dulu sama mamaku. Atau dia berikan telepati sama mamanya. Kenapa mamanya dibiarkan nyari 3 hari 3 malam? Apa maksudnya kayak gitu? Dan si Yakub menipu dia dengan mamanya. Keturunan Tuhan mulai itu. Daud parah lagi. Diambilnya bini orang sampai hamil. Bayangkan Tuhanmu nggak marah kepada Daud, nggak dibunuh si Daud, yang dibunuh anak hasil perjoniannya. Termasuk iblis. Yang mengasihi iblis itu sama Pak dengan iblis. Orang yang mengasihi musuh seperti penjajah itu sama dengan penjajah. Orang yang mengasihi orang-orang jahat sama dengan orang jahat. Maka kalau ada ajaran yang memerintahkan kita mengasihi musuh, itu kalau dalam ranah hukum kita bekerja sama dengan orang jahat. Nah, dalam Islam seperti apa ajaran terbaik? Adil, Pak. Kasihilah orang-orang yang memang pantas dikasihi dan tempatkan orang-orang jahat sesuai dengan hukum, dengan perbuatannya. Dan di dalam Islam, kami tidak diperintahkan mengasihi musuh karena iblis adalah musuh kami. Nah, kenapa saya tidak mengatakan Kristen ajaran sesat, cuman apakah Kristen ajaran sesat? Ini kan pertanyaan. Nah, kalau Bapak bilang definisi sesat itu apa sih definisinya? Bukan berarti Bapak bilang, oh nggak akan mungkin lah ajaran kasih musuh itu sesat. Pak, mohon maaf dengan sangat. Coba Bapak tunjukkan satu saja negara yang menjalankan ajaran kasih menurut ajaran Yesus. Coba sebutkan satu negara. Kalau ada satu negara berarti ajaran ini relevan. Tapi kalau nggak ada yang menjalankan berarti ini cuma sia-sia doang, Pak. Coba satu negara yang menjalankan ajaran kasih. Silakan. Politik dan gereja tidak boleh disatukan. Jadi jangan cari negara. Berarti agama tidak mengcover. Betul tuh. Berarti agama Anda tidak mengcover. Politik dan gereja tidak boleh disatukan. Paham? Yaudah, siapa satu orang Kristen yang pernah mengasihi musuh? Sebutkan namanya. Dan musuhnya siapa? Paulus, Petrus. Siapa yang dikasihi Paulus? Mereka. Siapa musuh Paulus? Malah dia menghidupkan orang yang mati, bukan mematikan orang yang hidup. Bapak lari-lari. Saya bilang kasih musuh kok menghidupkan orang. Elia menghidupkan orang mati. Elisa menghidupkan orang mati. Kenapa tak dituhankan? Pak, karena mereka saya adalah tanya tentang ajaran sesat. Kristus. Sebab mereka adalah Kristen. Siapa pengikut Kristus nih? Awak cakap apa nih? Semua yang menunggu kedatangan Mesias dan percaya kepada Mesias adalah Kristen. Elia menunggu awak percaya Mesias seperti apa? Awak percaya Mesias sebagai apa? Juru selamat dunia. Di mana Mesias pernah menyelamatkan dunia? Dia udah mati pun dekat Yerusalem, dunia tak selamat tau. Juru selamat dunia, kamu tahu apa maksudnya? Menyelamatkan semua manusia berdosa. Mana ada selamat semua berdosa? Tak semua orang Kristen. Awak jangan cakap meranyah lah. Awak cakap sesuatu yang besar tapi tak ada bukti. Ada orang cakap kalau Yesus itu menyelamatkan dunia. Sedangkan jangankan dunia, kampung halaman dia je tak Kristen semua tahu. Kalau awak cakap Nabi Muhammad menyelamatkan seluruh alam, bisa saya buktikan. Nah, kalau Yesus dikatakan penyelamat dunia, I tanya sama you. Dunia mana yang diselamatkan? Kampung halaman dia je sampai sekarang tu berdarah-darah tahu. Yesus berkata, tak sampai bisa selamatkan. Kerajaannya bukan di dunia, kerajaannya di syurga. Awak cakap kerajaan-kerajaan tu lah. Okey. Betul. Di syurga. Okey. Saya tanya, saya cabar awak jawab ayat dari kitab suci awak. Pernah tak awak baca Bible? Ya. Jangan Okey. Saya tanya, ada tak raja yang tidak punya hak di kerajaan dia? Jawab. Kerajaan syurga itu Yesuslah rajanya. Saya bukan tanya itu. Saya tanya, ada tak raja yang terbatas kekuasaannya di kerajaan dia? Jawab sudah. Yesus sebagai raja kerajaan. Yesus sebagai raja awak tak kerajaan faham ke surga. Bahasa Indonesia? I cakap pakai bahasa Melayu tahu. I tanya dengan awak. Yesus itu raja dekat surga, ya? Betul? Yesus itu raja dekat. Awak baca dalam Matius pasal 20 nombor 23. Pernah tak? Bacakan. Chapter 20 verse 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tak berhak memberikannya. Ada ke raja yang tak punya hak di kerajaan dia? Apa masalahnya dengan ayat itu? Awak bohong lagi. Awak buat bohong-bohong lagi. Kata awak dia tu raja. Takkanlah raja tak punya hak. Kalau dia raja dia punya hak lah. Tapi dia katakan dia tak ada hak. Apa Pilatus tanya kepada Yesus? Apa Pilatus tanya kepada Yesus? Apa pula Pilatus? Buat-buat Pilatus. Yeah. Tak jelasnya kau. Tahukah Alkitab? Apa Pilatus tanya kepada Yesus?
Apa kata Pilatus? Adakah kamu raja orang Israel? Apa jawab Terus? Yesus? Kerajaan aku bukan di dunia. Kalau cuma Kerajaan cakap aku aja. dengan. Aku juga bisa Itu cakap lah, kata kerajaanku juga di Yesus. surga. Ya, aku juga bisa cakap. Aku punya kerajaan di surga nanti. Yesus yang kata kerajaan aku bukan di dunia. Kalau kerajaan aku di Aku dunia. juga bisa bilang, kerajaanku ada di surga. Aku juga bisa bilang. Oh, Ya udah, kau tuhankan aku ya. Aku juga bilang, aku punya kerajaan di surga. Mau tuhankan aku? kau manusia berdosa. Oke, Yesus Kau tak bukan berdosa manusia ya. suci. Yesus tidak Oke, berdosa. Yesus suci. Oke, Iya. betul ya, Yesus tidak berdosa. Oke, tampar lagi kamu dengan kitabmu. menghujat. Bukan, aku tak pernah menghujat, tak macam kau. Nah, kau baca dalam kitabmu 2 Korintus pasal 5:21. Kau bilang Yesus tak berdosa. Baca. Malaikat sendiri kata, iblis sendiri kata Yesus apa suci. tak baca kitab awak seorang ni? Awak nak cakap Dengar. seorang. Dengar ni 2 Saya mau Korintus dengar pasal cakap 5:21. malaikat kah atau dengar cakap kamu? Awak tak nak dengar cakap Paulus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Awak cakap Yesus tak berdosa, Betul. dijadikan berdosa dia. Bohong awak. Dan Paulus kata dia tidak berdosa. Dia dijadikan berdosa. Berdosa apa tidak dia? Makanya baca Yesaya 53. awak Yesus ni jangan tipu-tipu kami umat menanggung Islam dosa ni. kita. Berarti dia Baca berdosa kan? Yesaya Ya sudah, kalau dia menanggung tanggung dosa orang, dia kita. berdosa. Kalau awak Beza. punya kalau kok beza? Awak bilang dia tak ada dosa, tapi ternyata dia menanggung dosa. Artinya dia ada berdosa lah, makanya dia mati. Karena upah dosa adalah maut. Dia tidak Bohong berdosa, awak. dia menanggung dosa kita supaya kita selamat. Oke. Saya nak tunjukkan awak kalau dia berdosa. Buka Lukas pasal 24 nomor 36. Dengar dulu, Buka. dengar dulu. Kalau kau Ini nak cakap pakai Bible. berhutang, saya bayar hutang kau, saya menanggung hutang kau. Bukan berarti saya ketika- berhutang. Ya, ketika Apa? saya berhutang, awak tanggung hutang saya. Berarti awak tak yang berhutang dengan orang itu? Iya, saya menanggung hutang kau. Ya sudah, berarti awak itu supaya berhutang, kau maka Yesus tidak pun berdosa. supaya kau tidak berhutang, kau selamat. Iya. Ketika Iya. saya berhutang, kau tanggung dosa saya. Kau jadi berhutang tak? Ketika kau berhutang, saya yang tidak berhutang Kau tanggung menanggung hutangku. Betul. menanggung ketika kau tanggung hutang kau. saya, Dengar, jangan cepat potong, jangan cepat potong. Cepatlah kau cakap Kau dulu. tidak dengar, jangan cepat Ya, potong. aku doakan Bapak ini Kau dulu ya. berhutang. Ya, Tuhan, Karena Bapak hutang kami. kau Berikan harus Bapak diserahkan. Tuhanmu bukan Bapak lagi, Dek. Yoga. Ya. Tuhanmu bukan Bapak kami lagi. Tuhanmu Tapi aku Allah, Dek, doakan sekarang. dia dulu biar bisa dia mencerna. Doakan dulu. Iya. Relax. Diam Jangan dulu, shock Pak. tahu Tolong. kita. Tolong didoakan dulu sama Aku lebih tahu. Aduh, shock tahu Alkitab biar orang terangkan. Oke. Gini, tak usahlah marah-marah. Kalau memang saya lebih tak tahu daripada awak yang jelaskan. Sekarang saya nak tanya dengan awak. Yesus itu pernah tak berbohong? Tidak pernah, dia suci, Oke. kudus. Oke. Malaikat Oke, sudah awak kata jawab dia ini. kudus. Adakah kau Awak lebih jawab pintar ini. dari malaikat? Rifa. Iya, kan, awak jawab Pak? ini. Iya betul itu. Ada Roh Kudus. Awak jawab ini dulu ya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus yang bercakap macam ini ya. Di mana tertulisnya ini? Di mana tertulis itu? Yesus sendiri menjelaskan tunas Daud. Apa Kepada kata awak ni? dengar. Awak bilang Yesus tak pernah berbohong. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Di mana tertulis ini? Kalau tak ada berarti Yesus berbohong tahu. Makanya dengar, jangan cepat memotong macam mak-mak. Memang mak-mak Makanya aku. Yesus dia bertanya, Yesus berkata, sama seperti Yunus dalam perut bumi. Apa pula Yunus ini loh? Dia dengarlah, Ini dengar, tenang. Kau tahu diskusi secara tertib? Awak aja tak tertib yang ditanya apa jawab awak apa. Orang tanya itu Yesus Saya mau tak pernah jawab, berbohong. dengar. Yesus sendiri memberikan tanda ketika orang-orang Yahudi bertanya, adakah kamu Mesias? Beritahukanlah kepada kami. Maka Yesus berkata kepada angkatan jahat ini, yaitu orang-orang Farisi, tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Yunus. Sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Bapak, mau Bapak aku doakan Bapak. Apalah kata dia itu?
Dia bilang Yesus itu tidak gini ya. Kami umat Islam, kenapa tak percaya Bible? Justru dalam Bible, Yesus itu dinarasikan sangat jelek, dikatakan berdosa, dikatakan terkutuk, dikatakan berbohong. Nah, apa fakta-faktanya? Ketika Yesus bertemu dengan perempuan sundal, apa kata Yesus? Yang merajamnya adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus tidak merajam? Masa Yesus memberikan hukum tapi tidak menjalankan? Kalau Yesus mengatakan orang yang tidak berdosa boleh melempar, maka orang yang berhak melempar perempuan itu harusnya Yesus. Tapi Yesus tidak melempar. Justru dari situ Yesus sedang mengakui dirinya Udah berdosa. aman. Izin Uni. Pak Pendeta udah aman kok. Udah bagus suaranya. Nggak ada Sudah bagus ya, Pak. Iya, udah. Aman. Oh, bagus. Aduh, dari semalam saya nggak bisa lab ya. Ya, Bu Ripa, lanjut Bu Ripa. Apa pertanyaannya Bu Ripa? Kita diskusi saja santai. Iya, ini kan tadi Bapak itu mengatakan bahwa Kristen itu bukan ajaran sesat. Dia menjelaskan, setiap penjelasan dia itu terlalu terbantah sama saya dengan ayat kitab suci kalian. Contoh, dia katakan Yesus tidak berdosa, padahal jelas Yesus dijadikan berdosa. Kalau si Yoga ini, aku punya utang sama Yoga, aku nggak mampu bayar. Si pendeta Ferdinand ini kasihan sama aku, ditanggunglah utang aku. Tahu jadinya berutang sama si Yoga, tetap jadinya Yesus itu menanggung dosa jadi berdosa. Kenapa? Karena dalam kitab kalian tertulis upah dosa adalah maut. Kalau Yesus itu maut berarti dia berdosa. Mau dia nanggung dosa orang kek, mau enggak kek. Itu logika sederhana loh. Nah, lalu kalian bilang dia nggak pernah. Bentar dulu. Hanya Iya, Bu, karena kalian mendapatkan informasi tentang Yesus hanya selama 3 tahun, lalu kalian berani-beraninya menyimpulkan tentang kehidupan Yesus. Emang kalian tahu umur dia 12 tahun dia nggak pernah mencuri ayam? Emang kalian tahu waktu dia umurnya 17 tahun dia nggak pernah mengintip orang mandi? Jadi jangan kalian hanya ini serius loh. Kalau Nabi Muhammad, dimi dulu. Kalau Nabi Muhammad mulai dari kecil sampai dia besar itu ada cerita ini tentang Tuhan loh. Dia baru muncul diceritakan ketika dia dibaptis. Tiba-tiba barulah dia muncul ketika mengajarkan. Lalu tiba-tiba kalian bilang dia nggak pernah berdosa, padahal dia dijadikan berdosa. Di sisi lain kalian bilang dia tidak pernah melakukan dosa. Di sisi lain kalian percaya dia mati menanggung dosa. Inilah lucunya argumen kalian itu bertentangan semuanya. Nah, contoh satu lagi. Aku bisa membuktikan Yesus berdosa menggunakan kitab kalian. Dalam Lukas pasal 24, nomor 46, Yesus mengutipkan ayat yang tidak pernah ada dimanapun. Apakah dia lupa? Apakah dia berbohong? Fatal akibatnya. Kenapa dalam kitab ulangan dikatakan, jangan menambahi firman Tuhan. Lalu Yesus sendiri mengatakan sesuatu yang tidak tertulis. Ada kecuali dia mengatakan firman sendiri. Tapi di situ dia mengutipkan perkataan. Ada tertulis, Mesias harus mati. Di mana tertulis? Mau mengatakan ayat itu hilang, dimakan kambing. Mau mengatakan, oh dia lupa mungkin, padahal dia Tuhan. Nah, jadi kami umat Islam ini tidak pernah mengkritisi ajaran kalian dalam ranah doktrin iman kalian, tapi ketika kalian bicara di ruang publik, kami akan menunjukkan bukti-bukti semua omongan dan klaim kalian itu terbantahkan dengan kitab kalian. Silakan Pendeta Ferdinand. Iya, Bu. Tadi saya dengar-dengar Ibu membuka satu dalil Alkitab di Lukas 24 ayat 46 ya, Bu ya. Di situ kata Ibu, Iya, betul. dosa Yesus ya. Iya. Bukan, baca dulu lah. Di situ Yesus berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Yesus kan mengutip apa yang tertulis, ya kan? Iya, iya. Buatan yang dia kutip kan. Taulah kalian itu artinya itu nubuatan dan penggenapan dalam doktrinnya Kristen. Nah, di situ dia mengutipkan kata-kata, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia mengutip perkataan dari kitab suci loh. Di mana itu pernah tertulis? Bu, ini maksud Ibu nih ya, Bu ya. Ibu berpikir bahwa Alkitab ini Yesus sendiri yang menulis gitu ya, Bu ya. Itu maksud Ibu ya. Apalah si Yoga kayak gini pendetamu Yoga. Pantaslah kau jadi Islam deh. Apa yang ditanya bukan itu. Dengarlah makanya pelan-pelan ya. Ferdinand gini loh Ferdinand. Tadi kan orang Kristen bilang hanya Yesus yang suci dan tidak berdosa. Kan begitu. Ya kan? Aku bilang, jangan sok tahunya kalian. Yesus itu hanya 3 tahun terdokumentasi di dalam kitab kalian. Jangan kalian sok tahu dan menafikan apapun yang terjadi kepada Yesus. Kenapa? Justru saya bisa membuktikan di kitab kalian Yesus dikatakan berdosa. Contoh, dia dijadikan berdosa. Kedua, dia dikatakan terkutuk mati di tiang salib. Hanya orang-orang berdosa yang mati terkutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. 3, bahkan dia melanggar melanggar hukum Torah. Orang-orang yang melanggar hukum Torah itu berdosa, melanggar perintah Tuhan. Yang selanjutnya, dia mengatakan perempuan sundal ini, ya yang mau dihukum itu, yang boleh menghukumnya hanya orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan kalau memang Yesus tidak pernah berbuat dosa, maka pasti Yesus yang melempar perempuan itu, karena dia menjalankan hukum Taurat. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Apa artinya itu? Jawab sendiri. Lanjut,
Dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 4-6. Dia mengutipkan ayat yang tidak pernah ada. Apakah kalian mau mengatakan dia ini adalah orang yang jujur? Lalu ketika dia hilang, umur 12 tahun, dia pergi tanpa izin kepada mamanya. Hyoga ini sayang sama mamanya. Kalau dia kabur 3 hari 3 malam, marah mamanya, termasuk anak durhaka dia. Betul nggak Yoga? Iyalah. Nah, Yesus pada umur 12 tahun, waktu itu pergi lebaran, hari raya mereka, tiba-tiba dia pergi sendiri, nggak bilang-bilang mamanya. 3 hari 3 malam mamanya nyari-nyari. Ketika Yesus sedang duduk di bait Tuhan baru bertemu mamanya, apa kata Maria? Kenapa kau lakukan ini kepada kami anakku? Kenapa kau cari aku? Bukankah aku harus berada di rumah bapakku? Kebayang kalian perasaan seorang ibu 3 hari 3 malam. Kalau memang dia adalah Tuhan, kenapa dia nggak utus Roh Kudus untuk berbicara kepada mamanya? Bilanglah dulu, aku pergi dulu sama mamaku. Atau dia berikan telepati sama mamanya. Kenapa mamanya dibiarkan nyari 3 hari 3 malam? Apa maksudnya kayak gitu? Kalian bilang dia tidak berdosa. Justru kenapa kami nggak percaya dengan kitab ini? Karena Nabi Isa tidak mungkin begitu. Tidak mungkin orang yang baik begitu, yang baik dan diutus Tuhan begitu kelakuannya sama mamanya. Pasti dia soleh. Ini 3 hari 3 malam loh dia membuat mamanya gelisah loh. Dipanggilnya juga ibunya, hei perempuan. Alamak, Iya. 6 kali. Jadi kita di sini menggunakan data. Saya tidak mau menyerang Kristen, tidak mau menyerang Yesus, itu Tuhan kalian. Tapi ketika kalian bicara pakai klaim doktrin di sini, habis kalian. Karena aku baca kitab kalian, hampir dari Kejadian sampai Wahyu udah aku baca. Mau cerita apa kalian? Kidung Agung pasal 7. Mau tahu kalian aku bacakan Kidung Agung pasal 7? Mau? Bilang dulu yang mau. Kayak gini lah. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sendal-sendal itu putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti 2 anak rusa buah dadamu. Seperti anak kembar kijang. Lehermu, birahi kalian nanti. Au. Lehermu bagaikan menara gading. Matamu bagaikan telaga di Heshibon dekat pintu. Aku di pembaca Bible. Apa gunanya buat nyerang-nyerang Kristen? Bukan. Untuk membuka cakrawala berpikir. Untuk saling mengedukasi. Andai pun kalian tetap jadi Kristen, jadilah Kristen, nggak apa-apa. Tapi jadilah Kristen sesuai dengan kitab kalian. Begitu loh. Ya nggak apa-apa. Kalian menjadi Kristen seumur hidup nggak apa-apa. Nggak ada pedulinya aku. Nggak berdosanya aku. Nih, judul perikopnya aja kenikmatan cinta ini. Kalian tuduh Nabi kami yang cabul. Judul perikop di kitab kalian aja kenikmatan cinta. Au. Tahu kalian isinya apa? Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu. Tubuh yang dibahas di sini seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu. Memanjat isinya. Lalu kalian tuduh Nabi kami yang cabul. Au cerot. Bang Silva. Di sini jelas. Bang Jadi Silva. janganlah lagi fitnah-fitnah agama Islam ya. Kalau kalian memfitnah-fitnah agama Islam, sungguh aku mampu membacakan kitab di kitab kalian yang bisa membangkitkan birahi. Berhentilah kalian menipu diri sendiri dan menipu kami dengan mengatakan Nabi kami Nabi yang cabul. Tidak ada narasi di Al-Quran yang bisa membangkitkan syahwat. Judulnya aja kenikmatan cinta ini. Apa yang kalian bayangkan? Di sini membahas tentang tubuh dan buah dada yang seperti pohon korma. Ada pula lagi yang berkata di sini, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan. Kalian bilang Nabi kami dan ajaran kami ajaran selangkangan. Boleh tanya sebentar. Di dalam Tanyalah. Al-Quran, kira-kira nabi siapa yang tidak bisa atau tidak mampu dijamah oleh setan? Mana aku tahu? Apa maksudnya pertanyaanmu ini? Nabi Isa maksudmu? Kenapa emangnya Nabi Isa kalau dia nggak bisa dijamah setan? Berarti dia Tuhan gitu? Belum tahu maksudnya di dalam Al-Quran saja. Aku nggak gini loh Sisko. Kan aku udah bilang tadi, kalau kalian sama sekali tidak tahu apa-apa, jangan buat aku untuk downgrade ngajarin kalian mana ayam, mana bebek. Baca dulu literasinya, baru kau tanya, Uni, apa maksudnya ini? Kenapa Nabi Isa ini nggak dijamah setan? Aku tunjukkan ayatnya. Jadi jangan aku yang kau repotkan buka ayatnya lagi. Gitu loh. Bukan saya kan tidak menyebutkan Nabi Isa. Saya cuma bertanya. Iya, kalau seandainya itu Nabi Isa, terus masalahnya apa? Jadi Tuhan dia. Nah, inilah lucunya. Bentar dulu. Bagaimana kalau orang berdosa itu tidak bisa dijamah oleh setan? Nggak ada di Islam kayak gitu. Di Islam semua bayi itu nggak berdosa. Si Yoga ini baru lahir nggak berdosa. Mana ada di Islam kayak gitu? Di setiap agama, di
Agama Islam memahami bukan cuma Nabi Isa yang lahir tak berdosa. Semua anak kecil fitrahnya tidak berdosa. Apa-apaannya kamu Tapi ini? menyebutkan tidak berdosa, yang tidak bisa Terus? dijamah oleh setan. Yang tidak bisa dijamah setan, ya kenapa? Memang para nabi itu terjaga. Mereka tidak bisa dibelokkan oleh setan karena mereka itu terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi naturnya tetap jadi manusia. Apa poin pertanyaanmu, Sisko? Nggak paham Bukan, aku. bukan. Maksudnya ada berapa orang? Masa cuma satu orang saja yang disebutkan? Nggak tahu aku. Nggak sibuk aku lagi ngitung-ngitung berapa orang di dalam Al-Quran Ada itu. Kenapa aku gila-gila. pula yang harus ada gila-gila nih si Orang Sisko ini pula loh. yang Bukan katanya berbicara. Iya. Kebanyakan, Kau carilah sendiri. Kok aku pula yang harus sibuk mencarinya itu? Lagi senang-senangnya aku di sini. Kau suruh aku cari-cari berapa orang di Al-Quran. Apa urusannya sama aku? Nggak ada gunanya. Nggak ada kaitannya dengan kebenaran di kitabku dan kebenaran ketidakbenaran di kitabmu loh. Wah, sudah parah berarti. Cari Apalah kau ini? kitabnya orang tapi sok tahu. Padahal Nah inilah aku bilang. Kalau seandainya Nabi Isa tidak disentuh setan, kenapa Tuhan kau diuji oleh iblis? diuji dengan sentuh itu Nah, beda. diam kau. Beda kalimatnya. Loh, nah Tuhan kau aja bukan cuma disentuh, diangkat lagi ke bumbungan atap, diuji lagi. Itu penafsiranmu mengerti bahasa Indonesia. Oke kita baca. Kau bilang aku mentafsir pula. Kau ini. Aku paling anti loh. Kalau aku tengok bertanya pakai dataku, kau bertanya nggak bawa data, nggak tahu aku data apa yang kau baca. Nih kita baca Matius pasal 4 nomor 1 sampai 11 nih. Kau giliran orang nggak disentuh setan, kau sibuk Tuhan kau diuji sama iblis. Ya. Mampus kau kan. Matius pasal 4 nomor 1 sampai 11. Maka Yesus dibawa oleh roh. Roh apa yang bawa? Terus? Kayak mana cara bawanya? Digendong, dijinjing, diginikan apanya? Kau bilang nggak dipegang. Dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Berkompromi loh roh dengan iblis untuk menguji Tuhanmu loh. Ketuhanan Tuhanmu diuji sama iblis loh. Jadi kau bertanya denganku, kalau seandainya kau bilang Nabi Isa tidak tersentuh oleh setan, betul para nabi itu memang tidak tersentuh oleh setan karena mereka terjaga. Jangan Lalu para apa nabi, kaitannya? cuma satu doang. Jangan para nabi, cuma satu doang. Nggak ada para nabi. Kau tunjukkan dulu ada nabi yang bermaksiat. Siapa nabi kami yang bermaksiat? Di dalam Memangnya Al-Quran nabi di tuh- kitabmu Daud mengambil bini orang, Abraham punya gundik, Yakub punya 4 bini, punya apa? Yakub menipu. Nih ya, nabi-nabi dalam kitabmu rata-rata itu diceritakan sangat-sangat luar biasa mengerikan. Contoh, Nuh, orang pilihan Tuhan, mabuk dia minum anggur, kelihatan buah jakarnya. Ngeri kali. Kemudian Lot, ya, tidur dia sama anaknya, keturunannya pun keluar. Kemudian Abraham punya gundik dia, ikut dia perintah bininya, takut istri dia, dibuangnya bini yang keduanya, budak itu. Ngeri kali loh. Cerminan Nabi dan kitab kalian diceritakan sejelek mungkin. Belum lagi kemudian si Yakub menipu dia dengan mamanya. Keturunan Tuhan mulai itu. Daud parah lagi, diambilnya bini orang sampai hamil. Bayangkan Tuhanmu nggak marah kepada Daud, nggak dibunuh si Daud, yang dibunuh anak hasil perjoniannya. Yehuda, nenek moyang Tuhan kalian loh, tidur dengan menantunya. Nikahi bocil ya? Tuhanmu. Nikahi bocil. Oke, nikahi bocil kita bahas. Ini ada data nih, kalau aku nih data kayak gini. Nah, mantap itu. Nih kita bahas nih nikahi bocil ya. Inilah kalian ini. Masuk ke sini bawa data. Ya, ini mantap. Itu yang kutunggu-tunggu dari tadi. Biar aku bisa berbagi kepada kalian informasi yang harus kalian pahami dulu. Ya. Ntar dulu aku buka data. Mau tahu kau yang nikahi bocil siapa? Ini aku buktikan sama kau ya. Kalian Ishak nikah dengan Ribka umur 3 tahun aja kalian nggak. Istrinya berapa? Istrinya berapa? 13. Daripada Daud istrinya ribuan, Tuhanmu yang ngasih dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Tuhanmu memberikan bini orang lagi kepada Daud. Nggak tahu kah itu? Oke, ini ayatnya. Lari. Aku belum selesai lagi dengan ayat ini ya. Loh, Tuhan kalian mengambil bini orang lalu diberikan kepada Daud loh. Masa kalian nggak tahu itu? 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Nggak tahu kalian? Nih, kalian besok baca kitab kalian dulu sebelum menuduh nabiku. Balik ke kalian semua nih. Perhatikan ini. Kalau kalian mau belajar sama aku betul-betul, jangan kalian menyerang-nyerang agamaku. Ku hantam kalian. Kau baca kitab kau ini. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Kau tengok ini firman Tuhan ya. Allah Israel, akulah, apa kata firman Tuhanmu? Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu. Itu Bukan dibaca dengan satu jelas, istri, jangan loh. dilangkah-langkai. Dibaca dengan Telah jelas, kuberikan berurutan. isi rumah Tuhanmu kepadamu dan dilangkah-langkai. istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Pertanyaan, Jadi kalau siapa yang dilangkah-langkai ya mengambil nggak nyambung lah. Jawab, siapa yang memberikan bini orang kepada Daud? Tuhan Dibaca Bapa, Tuhan secara Anak, Tuhan utuh Roh Kudus. supaya dipahami. Kau jelaskan, ayo kau jelaskan. Aku tunggu kau menjelaskan. Aku diam. Kau kan Kristen, aku yang mendengarkan. Kau yang mengajarkan. Oke, Nah, oke. diam aku. Diam. Gul? What the? Gul? Oke. Ya orang kampungku itu, bentar-bentar. Nih. Nih kalian tengok ini nenek moyang kalian ya. Kalian macam-macam kalian sama aku.
Kalian bilang nikahi bocil. Nggak tahu kalian Paulus itu. Orang-orang Romawi itu biasa menikah umur segini, masih orang Romawi ya. Nah, belum nanti aku tengokkan orang Yahudi ya. Nah, jadi kalau kalian bicara zaman dulu, itu lumrah orang menikah umur 12 tahun. Jadi nenek moyang kalian itu berarti apa? Nah, belum lagi Yahudi. Kalian tahu Yahudi umur berapa nikah? Umur 3 tahun. Nih, kalian ini. Nih catatan Rabi ini. Kali-kali udah aku angkat tema ini. Nah, jadi pernikahan pada usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan disetujui menurut halakah, yakni kumpulan hukum-hukum agama Yahudi. Nah, Yesus itu orang Yahudi, ibunya orang Yahudi, maka dia mengikuti halakah Yahudi. Artinya, justru orang Yahudi umur menikahnya lebih kecil, umur 3 tahun. Nabi Muhammad justru Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa beliau berkumpul dengan Nabi Muhammad umur 9 tahun. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang aja ada anak-anak yang udah menstruasi umur 9 tahun. Kalian samakan anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang yang pendek-pendek kecil-kecil yang zaman sekarang ini. Jangankan ya, kalian pergi tuh lihat ke Mekah itu. Orang Indonesia tuh paling kecil di antara orang-orang Arab dan Afrika. Di otak kalian lihat umur anak kalian yang badannya kecil gitu. Kalian samakan semuanya. Belajar kalian antropologi itu. Biar tahu kalian. Orang Jawa banyak nikah umur 12, umur 10 tahun. Kalian bilang mereka itu korban pedo. Itu beda. Kalau nggak ada mereka, nggak ada nenek moyang kalian. Kok beda-beda? Kau bicara tentang 1400 tahun lalu. Aku tengok ini kau jawab ini pernikahan umur 3 tahun di Yahudi ini kau jawab ini. Beda-beda pula. Nggak tahu kau memang. Ini apa? Oh, kau bilang tradisi. Oke, ini ya. Jadi pernikahan usia 3 tahun adalah hal yang resmi dan disetujui menurut halakah, yakni kumpulan hukum agama Yahudi. Kau tengok ini apa? Tradisi atau agama? Baca ini. Berdasarkan apa? Torah. Kau bilang Torah ini tradisi. Yang tertulis maupun tradisi lisan yang terdiri dari 613 misfot, hukum Talmud dan Rabi berikutnya, dan adat istiadat disusun dalam Sulkan Aruh. Nah, ini baru Sulkan Aruh nih. Janganlah kalau nggak pernah mengerti tentang ini. Kau tahu Sanhedrin ini apa? Kau bilang ini tradisi ini. Hal ini diizinkan untuk memiliki hubungan seksual dengan seorang gadis 3 tahun dan 1 hari. Hah? Kau bilang ini bukan keagamaan. Kok kau yang mengatakan bukan keagamaan? Emang kau Yahudi? Kau bukan Yahudi, sok tahu pula. Dari mana sarapan pagi biblika lah ini punya Burita Wahyu? Nggak tahu kau ini siapa punya ini? Burita Wahyu ini orang Kristen. Dada aja kalian ini. Kalian nggak punya ilmu, banyak pula cerita kalian. Apa? Kalian itu, kenapa aku bersikap keras kepada kalian? Kalian itu bertanya bukan untuk dapat ilmu, tapi kalian untuk menyerang agamaku. Tapi ketika kalian menyerang, ketampar muka kalian, malu kalian, dipermalukan Tuhan kalian di sini. Nah, Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Diam. Diam enggak? Tuh, berarti dia melegalkan pernikahan anak umur 3 tahun. Karena dia orang Yahudi. Itu datanya dari mana itu? Itu bukan data dari sarapan pagi biblikal. Kau tahu sarapan pagi biblikal? Oh, kau nggak tahu di kitab Ribka itu Oke, aku tunjukkan kalau Ribka menikah umur 3 tahun. Oh, kau ini dia kasih data satu, komplain pula. Kau aja nggak bawa data dari tadi loh. Dada aja lo orang Kristennya naik. Kalian kalau bertanya baik-baik aku santun, tapi kalian untuk menyerang agamaku, ku tampol kalian bolak-balik dengan kitab kalian. Jangan pakai. Oke, ku tunjukkan kitabmu. Bentar, diam kau. Oke, kalau gitu ku tanya dulu, di kitabmu umur berapa anak-anak boleh dinikahi? Perempuan umur berapa maksimal boleh dinikahi minimalnya? Ada diatur. Kalau nggak ada berarti boleh umur 1 hari. Nggak ada. Dada aja. Kau tengok ini ya. Bang Serdadu, Kristen atau Muslim? Buka mute-nya, Bang. Nah, menurut perhitungan yang dibuat oleh Rabbi Solomon Izhaki atau Rashi. Tahu kau siapa Rashi? Nggak tahu kau Kristen. Loh, kau ambil kitab Yahudi lalu kau terjemahkan seenak udelmu. Ini aku pakai parameter orang Yahudi. Menurut Rashi atau Rabbi Solomon Izhaki yang dihormati sebagai salah satu scholar Yahudi, Rebeka berusia 3 tahun ketika ia menikah. Komentar Rashi pada Kejadian pasal 25 nomor 20 mengatakan berusia 40 tahun. Kau ini ngambil kitab orang, kau pula yang ngatur-ngatur gimana orang memahami kitabnya. Hah, kau ini orang bicara tentang kitab orang Yahudi kok. Oh, kau lebih tahu daripada Rabi Yahudi yang punya kitab itu. Dada aja kau ini loh. Kalau kau tanya baik-baik sama aku tentang Islam, aku jabani kalian. Kalau kau tanya baik-baik. Tapi kalian itu bukan bertanya baik-baik. Aku ini bisa mencium mana serigala mana domba. Kalian ingin menyerang agamaku. Habis kalian. Apa tuduhan kalian pedo? Agama kalian yang lebih pedo. Buktinya nggak ada di agamamu tertulis umur berapa. Kami ada datanya. Balik itu umur berapa? Kalau perempuan sudah datang menstruasi, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 12 tahun. Aku SMP baru menstruasi. Tergantung perempuan, makanannya dan bentuk tubuhnya. Tahu kau? Make sense, real. Itu berjalan sesuai dengan zaman ke zaman. Kau pikir sama semua perempuan ini datang bulannya kapan? Setara umurnya 10 tahun. Nggak ada.
Nah, lalu kau kutanya, di mana di kitabmu ada batasan menikah anak perempuan? Tunjukkan kepadaku. Kalau nggak ada berarti boleh anak baru lahir dicerot. Segala sesuatu yang tidak ada larangannya berarti boleh dalam imanmu. Menikahi ibu mereka boleh, mereka Kristen, nggak ada perintahnya. Nggak tahu aku tuh. Nah, di sini kita baca ya, teman-teman lihat dalam Kejadian pasal 25 nomor 20. Perhitungan Rabi itu. Kalian pula lebih sok tahu kitabnya orang Yahudi, kalian Kristen pun kalian pula yang merasa lebih hebat memahami kitab mereka. Sementara Rashi sendiri mengatakan Ribka itu dinikahi umur 3 tahun. Lucu kalian ini loh. Heran aku, dikasih data tolak pula. Data yang kasih bukan data kalian, data orang Yahudi. Giliran hadis kami yang masih diperdebatkan dari ulama kalian paksakan ke kami. Lucu loh kalian ini loh. Asli lucu kalian. Tak apalah inginnya kalian. Susah kalian menggambarkan Nabi cabul. Tetap akan ada kitab kalian yang menunjukkan kecabulannya sendiri. Contoh Tuhan kalian ngambil bini orang dikasihkan ke orang lain. Kurang cabul apa itu? Tuhan kalian minta upeti perawan. Bilangan Perasa 31 nomor 18 sampai 20. Ngeri loh, kok perawan itu? Apa kaitannya dengan perawan gak perawan? Kalau yang tidak perawan disuruh bunuh oleh Tuhanmu. Belum lagi kau tengok di kitabmu itu. Ada kata-kata vulgar kurang apa itu? Dada dijamah-jamah, susu dijamah, puting dimain-mainkan. Bentuk kelamin sebesar punya keledai, pancaran maninya seperti kuda. Tuduhan kalian terhadap Nabi saya Muhammad Ibnu Abdullah tidak ilmiah. Karena kalian tidak mengerti ilmu antropologi. Dan orang Jawa dulu nikah itu ada yang umur 11 dan 12 tahun. Tahu kalian itu? Kalian mau samakan zaman dahulu. Jangankan 1400 tahun lalu. Balik kalian ke 50 tahun lalu. Orang-orang dulu ada yang nikah umurnya 11-12. Karena tidak ada sekolah zaman dulu. Bahkan Romawi kuno itu orang menikah wajar umur 12 tahun. Kau pikir 12 tahun itu udah dewasa gitu? Kalau kau bandingkan dengan anak-anak kecil sekarang ini. Bocil, kelas berapa itu? Kelas 6 SD. Kalian nggak mau belajar antropologi. Kalau memang kalian menginginkan ilmu, kalian pakai kaidah ilmiah dalam mengkaji sesuatu. Kalau memang pernikahan nabiku itu adalah hal yang cemar, maka orang yang paling mengatakan itu adalah perbuatan mesum adalah orang yang benci kepada beliau. Siapa itu? Pembenci-pembenci di zaman beliau. Ada tidak literasinya yang mengatakan pernikahan beliau itu jadi isu untuk meniadakan kenabian beliau? Tidak ada. Kalian yang baru muncul di tahun 2024 yang nenek-nenekmu jangan-jangan nikahnya umur 10 tahun, mana aku tahu. Pandai pula bicara tanpa menggunakan ilmu antropologi. Jadi syubhat kalian kepada agama kami justru ditam. Kau yang diam. Penyesat Kau kau, siapa kau? orang kampung kau sesatin kau. Nggak ada otak. Kau, inilah kau ya. Inilah ciri khas Kristen teman-teman. Ketika ada orang Kristen yang berakal, dia akan kejang-kejang. Ini Roh Kudus nih bekerja nih teman-teman. Jadi beginilah orang-orang Kristen menyesat-nyesatkan orang. Makanya dulu kau masuk ke Komal sini, kau tuduh aku sesat. Kutunjukkan kepada aku kau yang sesat dan penyesat. Kutanya samamu, Yesus Tuhan atau bukan? Siapa Yesus menurut kau? Udahlah, nggak usah banyak ngomong kau. Hei, jangan kau. Emang kau siapa aku? Siapa aku kau? Kau ngatur-ngatur kau nenek Komal Islam. Gitu. Kau yang sesat, kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Kan Siapa yang nyuruh? Siapa yang kusuruh masuk agamaku? Alah, diam kau. Gila ini. Orang kampung kau boleh kayak gitu. Ini kakaknya ini, ku tengok. Oh, ini kakaknya. Ada pula lah kakaknya ngamuk sama aku kalau adiknya. Apalah kakak ini lucu kau kak. Adikmu yang milih sendiri aku pula yang kau marah-marahi. Ada-adanya kau. Urus Nabi pun Kecuali aku cabul. suruh. Biadab kau perempuan setan ya. Kau tahu nggak Tuhan kau cabul? Kau nggak tahu Tuhan kau ditelanjangi? Aku tunjukkan kau ya. Kau macam-macam kau sama aku. Belum tahu kau siapa aku ya. Aku tunjukkan Tuhan kau cabul. Kau perempuan di dalam agamamu jadi piala bergilir kau. Kau tengok ini 2 Samuel pasal 12 ayat 7 ya. Aku tunjukkan kau. Oh macam-macam kau sama aku. Kau belum tahu kau siapa aku. Kau pikir aku baik-baik gini? Kalau nabiku yang kau hina aku diam. Tuhan kau terkutuk tahu nggak di Galatia pasal 3:13 tahu kau nggak? Tuhan kau celana dalamnya dikoyak-koyak tahu kau? Kau yang Tuhan kau yang terkutuk bukan aku. Tuhan kau Galatia pasal 3:13 nih. 2 Samuel pasal 12. Diam di situ, diam kau. Enggak mau aku diam. Ini aku ngomong. 2 Samuel pasal Bukan kau yang 12 bilang. nomor 7. Kita lihat teman-teman ya. Inilah jahatnya. Inilah jahatnya keluarga Sioga teman-teman. Ketika Sioga memeluk agama Islam, dia keluarganya menghujat Nabi Muhammad. Ini sorry maaf ya, aku nggak tahu nih keluarganya atau kakaknya atau siapa. Bukan Jahat sekali loh menghujat kakak ya, ini loh. cuman gini. Kakak cara ini kamu bilang itu Nabi kita nggak cabul. bagus gitu. Nggak bagus Saya cara tidak memang pernah mengajak cabul. adikmu Memang masuk ke dalam cabul. agama Memang Islam. cabul. Apa kau? Oke, baca ini 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Siapa yang cabul? Telah aku berikan. Aku sebenarnya kasihan sama kawan-kawan Kristen ini. Kadang keceplosan. Memang kalian itu dari kecil dididik Oke. untuk benci Islam. Lanjut nih, lanjut. Oke, udah diam Fandi. Dengar teman-teman ya. Saya nggak bisa buka cam di sini ya, karena ini belum sampai banyak. Tolong di follow nih. Ini akun terakhir ya. Amoy ini naik ketika saya sedang berdiskusi. Oke, saya tidak kenal ini orang. Saya tidak ada urusan dengan ini orang. Oke, saya tidak pernah diskusi dengan ini orang. Tiba-tiba dia naik, dia bilang, tutup mulutmu. Pertama ini Komal orang Islam. Ini tempat diskusi lintas agama. Dia bilang saya penyesat. Orang ini saya tidak pernah kenal. Tiba-tiba menuduh-nuduh saya seenaknya. Lalu dengan lancang mengatakan Nabi saya CABUL. Kurang ajar.
Saya tidak tahu apakah orang ini keluarga yoga atau tidak. Kau boleh tonton Amoy. Kau lihat, tidak ada satupun kami yang mengajak saudaramu masuk ke dalam Islam. Videonya masih ada diputarkan di YouTube manapun saat ini. Tidak pernah, jangankan memaksa, menawarkan agama Islam aja, aku tak pernah pada yoga. Kau tanya sama yoga. Ketika adekmu mendapatkan kebenaran menurut perspektif dia, kenapa kau salahkan orang lain? Ada kami undang dia masuk ke kamar ini, dia masuk sendiri. Tapi ketika kau marah sama aku, marah sama yoga, jangan kau hujat nabiku. Kenapa nabiku yang kau bilang CABUL? Kau tahu tidak, ketika kau tuduh nabiku CABUL, bukan aku saja yang marah. Seluruh umat Islam di Indonesia ini boleh menangkap kau, melaporkan Iya, kau dia karena gini loh, pelecehan Kak. terhadap agama. Tunggu, Kak. Gini, Kak, ya. Kita kan Kakak punya agama, kami juga punya agama. Bentar. Kau minta maaf dulu, Amo. Ini bahaya untuk Ya minta kau. maaf lah. Udah ngomong. Ya, maaf aku kalau aku salah. Cuman gini, Kak. Ya, jangan kayak gitu. Kayak mana? Kayak gitu, kayak mana? Yang kau nggak Ya, bolehkan kami itu biarkanlah- kayak mana? Enggak gini, biarkanlah dia beragama dengan diri dia. Siapa Jangan yang melarang orang apa lain beragama di disebut. Komal ini? Siapa yang melarang orang lain beragama di sini? Ada kau larang beragama? Ada kau larang beragama rupanya? Ada ku larang adekmu beragama rupanya? Ada ku larang keluargamu beragama rupanya? Ada ku DM adekmu, keluargamu untuk mengajaknya beragama agama Islam. Jangan kau tuduh-tuduh, Amoy. Ini negara hukum loh, Indonesia loh. Jangan mentang-mentang kau bisa marah-marah ke orang terus naik-naik sini kau ngamuk-ngamuk sama aku. Aku ini wanita merdeka loh. Aku dilindungi oleh negara ini untuk berbicara loh, karena ini demokrasi. Iya, dari semalam kulihat gitu kan. Ini aja ditontonnya. Ya. Gini loh Nggak apa, dekku, Kak. Nggak Amoy. bagus, Kak, gitu. Gini loh Amoy. Nggak mungkin lah Uni bisa menghentikan adekmu menonton apa yang ditonton dia, handphone dia, kuota dia. Dia punya free will. Kenapa harus aku yang kau salahkan, Amoy? Kenapa aku yang kau salahkan ketika adekmu menjadi seorang muslim karena memang kecenderungannya sendiri? Kecuali aku bisa kau buktikan, aku mengajak dia, ku bayar dia, ku iming-imingi dia, baru boleh aku dikatakan melanggar. Tapi tak pernah Amoy, bahkan dia naik ke sini, si Laskar Kristus ini yang ngajak. Jujur kalau kau Laskar, kau yang ngajak dia ke sini. Bukan Bukan dia, siapa? bukan. Bukan ini. Oh, bukan ini. Ada kawannya kemarin. Kristus, bukan. Injil Kristus. Jadi Amoy, jangan buat permusuhan dengan kami umat Islam. Nggak ada, Rugi Kak. kau, Dek. Nggak ada aku bikin tuh permusuhan, Kak. Cuman gini, Mengatakan Kak. nabi kami cabul itu permusuhan namanya, Dek. Nabi kami itu nabi Pak Jokowi, nabinya Pak Prabowo, nabinya seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Kalau aku mengatakan apa yang tertulis di kitabmu, itu ada di kitabmu. Contoh, Galatia pasal 3 ayat 13. Terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu tertulis di kitabmu. Bukan aku yang Nggak, minta mengada-ada. maaf lah aku ya, minta maaf. Cuman gini, Kak. Ya, biarkanlah kami, Kak, dengan keluarga kami. Jangan Ada kami ini datang ke rumahmu, nelpon-nelponin bukan kalian kayak adekku. gitu, Kak. La Dengar ilaha dulu. illallah. Dengar dulu. Enggak, ajaran kami kan dari dulu kan memang itu, Kak. Kami penyembah Yesus Kristus gitu, Kak. Memang udah itu. Jangan apa gitu kan. Jangan disuruh Islam itu gitu. Janganlah. Amoy, Kayak gitu. agama Kristen adalah agama yang memiliki konsep misionaris. Justru kalianlah umat Kristen yang menawar-nawarkan agama kalian kepada kami. Kami di sini membentengi akidah umat Islam. Tapi ketika ada saudaramu Amoy memilih menjadi Islam, jangan kau salahkan kami Amoy, karena kami di awal tak kenal dengan yoga. Kalau kau marah kepada yoga, kau sudah melanggar hak demokrasi yoga. Kau pun bisa dipidana karena menghalang-halangi orang beragama. Karena yoga Bukan itu kayak warga negara gitu, Indonesia. Kak. Gini, Kak. Jangankan gitu. Kami pun sekarang dilawan sama dia karena itu, Kak. Jadi kenapa salahkan Uni? Uni bilang sama dia, yoga, jangan kau lawan semua keluargamu. Mamamu sakit, dekku. Kau patuhi mamamu, dekku. Tapi masalah keimanan dia, kenapa harus kau yang atur, Amoy? Bukan mengatur, dia keluargaku loh, Kak. Dia adikku, Loh, wajar loh. aku Kalau dia ngatur. adekmu, kenapa kau justru mengatur dia sesuka maumu? Kalau kau memang sayang sama dia, dengan begini kau tunjukkan kepada yoga kalau kalian itu justru salah. Kalau kau memang berada di agama yang betul, punya Roh Kudus, kau beri kesempatan dia, kau buktikan kalau ajaran Islam itu salah. Ngobrol sama dia baik-baik. Jangan kau salah-salahkan orang yang nggak tahu apa-apa. Aku nggak kenal sama kau, dekku. Kau nggak kenal sama aku. Kok kau salah-salahkan Iya, aku? Kak, Kau gini, bilang Kak. aku penyesat. Banyak sekarang, Kak. Tunggu, Kak. Gini, banyak sekarang orang yang gila gitu, Kak. Karena apa? Karena nggak tahu dia ilmu itu apa. Ya, ada belikannya lah itu Al-Quran segala macam. Itu nggak berguna, Kak. Karena ada Alkitab kami, Kak. Alkitab kami ada, Kak. Bukan Itu nggak ada ngobrol lah Alkitab dengan kami. adekmu yoga. Ini bahaya loh. Ini ini akan terbaca mengintimidasi orang lain yang beragama loh. Bahaya loh kau, Dek. Bukan mengintimidasi, Kak. Itu adik saya loh, Kak. Saya punya hak loh untuk Memangnya mengatur adik adekmu saya. bisa kau atur Keluarga seenak udelmu saya loh. gitu? Jadi adekmu Yaudahlah, bisa kau Kak. atur-atur semaumu gitu, dekku. Bahaya. Yaudah, Ini yaudahlah, bahaya Kak. kamu, Dek. Mohon maaf ya, Yaudah. bahaya kamu, dekku, saudariku. Tunjukkanlah kalau Kristen itu ajaran yang penuh Roh Kudus. Dalam agama Kristen, Yesus ajarkan kasihi musuh. Jangan kau musuhi saudaramu. Ini nampak sekali kau melakukan permusuhan dengan kami yang tidak bermusuhan denganmu, lu Amoy. Sampai tega-teganya kau hujat Nabi kami, sementara saya hanya menunjukkan apa yang tertulis di kitab kalian.
Saya memaafkanmu walaupun kau nggak minta maaf. Ku anggap kau emosi karena adikmu Yoga. Tapi tolong cerna baik-baik. Di mana letak kesalahan Uni? Coba tunjukkan, luruskan Uni kalau Uni salah adikku Amoy. Coba, Uni tanya samamu dulu. Di mana kesalahan Uni? Coba kau luruskan. Kau berhak Amoy. Iya gini. Apa salah Uni? Ya dia No, kan no, no, no. ini. Uni tanya apa salah Uni? Itu aja. Uni tanya apa salahku Amoy. Ya nggak ada salah kakak gitu. Kenapa marah-marah sama Uni kalau Uni nggak salah? Ya kesel aku kak, karena dia masuk kayak gini ke rumah muslim inilah. Masukku tuh gini kak. Adanya room kami, ya kan? Sebentar dulu Amoy. belajar Setiap lah manusia itu. itu punya free will nggak? Punya kebebasan pribadi nggak? Dia sudah dewasa nggak? Bener kak, dengar dulu kak, saya bicara kak, dengar dulu kak ya. Memang dia sudah dewasa kak. Memang udah dewasa adik saya. Cuman gini kak, janganlah bikin terpecah belah nanti dia sama keluarganya karena itu. Oke, Uni kasih satu ayat kepadamu. Coba kau jelaskan kalau memang Kristen ajaran yang benar. Apa kata Yesus? Jangan sangka aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Bahkan kata Yesus, jadi pengikut Yesus itu, barang siapa yang tidak membenci ibunya, adiknya, keluarganya, tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Coba jelaskan ayat itu. Udahlah kak, aku minta maaf ya kak ya. Ya udah aku turun dulu kak, biar aku ajar adik. Jangan Gini, jangan dulu turun. tunggu jangan dulu. dulu turun. Uni minta maaf kalau seandainya Uni tadi keras karena Uni sedang berdiskusi, Anda masuk marah-marah. Ya, Uni minta maaf. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami. Setiap orang berhak bebas menentukan pilihannya. Kalau kamu mengekang saudaramu, kamu bisa dikenai pidana. Kenapa? Negara kita ini punya wewenang hukum. Negara kita ini negara hukum. Satu. Yang kedua, Amoy, kalau memang kamu ingin mengembalikan adikmu ke dalam agamamu, bantahlah semua apa yang kami sampaikan. Tunjukkan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Karena apa? Justru sekarang adikmu itu adalah pengikut Yesus sejati. Kenapa saya bisa buktikan? Barang siapa yang tidak membenci ibunya, bahkan dalam ajaran Kristen disuruh membenci ibu. Kami tidak pernah Islam ajarkan begitu. Baca Lukas pasal 14:26. Jikalau udah, seorang datang kepadaku, Iya, diam Kak. dulu, Ya ini udah, ayat Kak. kitab sucimu loh. Kamu bilang kan kamu adalah Kristen. Kalau memang kamu konsisten dengan agamamu, baca kitab sucimu. Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di Kristen sendiri diajarkan membenci ibu, membenci kakak. Tapi Islam ajarkan apa? Apa kata saya tadi? Kemarin saya bilang, masih ada videonya sampai sekarang. Yoga adikku, jangan kau bantah saudaramu, jangan kau bantah ibumu. Yoga sangat cinta kepada ibunya. Ibunya sakit gula, dia nggak mau ibunya sakit. Andai pun ibunya memaki saya terima saat ini. Tapi kamu, mohon maaf, Uni tidak bisa terima ketika kamu katakan Nabi saya cabul. Karena itu sudah lain konteks. Andai kau Iya, aku maki-maki minta diriku, maaf, aku terima adikku. Minta maaf, Wajar aku kau saudarinya, si saudari Iya, Yoga gini, marah. Kak. Iya, aku minta maaf. Minta maaf aku kalau aku ada kata-kata kasar. Cuman gini, Kak. Berikanlah aku dulu, Kak, untuk berbicara sama adikku. Biar ku nasihati dulu dia. Oke, teman-teman yang di bawah, tolong kalian kendalikan emosi. Anggap kita maklumkan Amoy ini karena dia marah dan emosi. Saya mohon dengan saya mewakili dia untuk pemberian kalian, minta maaf, berikan maaf kepada dia dulu. Semoga dengan menunjukkan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kalian bisa membuktikan bahwa agama kita bukan agama seperti yang dituduhkan oleh Amoy dan keluarganya. Asal kalian tahu, Yoga pernah bilang, orang keluarga dia itu sangat tidak suka dengan agama Islam. Bisa jadi karena kelakuan kita yang terlalu keras. Untuk saat ini, tunjukkan sisi Islam yang rahmatan lil alamin. Mari kita maklumkan si Amoy dulu, ya, karena dia sudah meminta maaf. Kalau kalian seandainya memperturutkan hawa nafsu kalian, saya berlepas diri dari kalian, ya. Saya memohon dengan sangat untuk saudara-saudaraku yang Islam, maklumkan saudari kita ini. Ada kemarahan dia karena adiknya yang dia cintai, yang saling mencintai tadinya sekeluarga, harus berpisah iman. Itu wajar kemarahan Amoy ini dia tunjukkan ke kita. Tapi tolong dengan sangat, biarkan dulu Amoy dan Yoga. Yoga kalau Allah sudah berkehendak dia Islam, sampai mati pun dia akan Islam. Dia sudah dewasa, dia bekerja sendiri. Kalau tidak ada satupun orang yang berani memindahkan agama seseorang kalau bukan izin Allah. Jadi saya memaafkan Amoy, walaupun kami umat Islam tersakiti karena ucapanmu saudariku, kami memaafkan karena bentuk pembuktian bahwa kami ini tidak seburuk yang kau tuduhkan adikku. Boleh kau tonton YouTubeku. Ketika Yoga datang ke sini, ku bilang, janganlah kau jadi Islam dulu, tapi belajarlah kau kitab sucimu dulu. Seandainya Uni menyakiti hatimu sekeluarga, Uni meminta maaf kepadamu adikku. Tapi tolong Aku dengan juga sangat minta maaf, Kak. hati-hati Maaf- dengan maaf lisanmu juga aku, adikku. Kak. Iya, Jangan Oke, demikian, Assalamualaikum. ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jul. Ya, ini mau nanya ini, kamu ini kenapa marahnya ke Uni? Kenapa bukan sama adiknya gitu? Udah bang, udah aku ajarin dia.
Jangan kau tonton Ajarin apa? dulu. Bilang kayak Oh, gitu. kenapa jangan Tadi tonton? dengar dulu bang, dengar. Tadi pun nggak Oh, mau boleh. dia ke gereja. Kenapa kok nggak mau ke gereja? Aku bilang nggak mau aku. Asik itu aja ditontonnya, dibukanya YouTube, dibikinnya lah apa, dengarkan apa ayat-ayat kalian itu kan. Jangan itu yang kau Oke. tonton. Ayo dulu ke gereja kita, nggak mau dia. Ada alasannya. Nah, jadi wajar lah aku Oke. marah. Karena kita kan punya agama masing-masing bang. Enggak, sekarang kalau kakak marah sama adik kakak wajar. Tapi marah sama Uniriva kan nggak masuk akal, betul nggak? Iya, karena gini. Karena aku tengok semalam dia kan masuk ke komal ini dia. Ada aku tengok, videonya pun ada. Oke. Iya, sekarang gini, aku nggak tahu nih Ci Amoy atau apalah namanya ya. Kan ini kan free will-nya si Yoga, mau memilih keyakinan apa. Saya pun sama, saya pun mualaf. Ya, saya pun mualaf. Dan ya keluarga saya waktu pertama saya mualaf juga komplain-komplain gitu. Cici saya juga ngamuk ya. Bahkan ya cici saya lah yang paling keras marah gitu kan. Bahkan mempengaruhi keluarga untuk membenci gitu. Tapi ya karena saya sama mereka baik-baik saja dan kita tunjukkan bahwa agama itu bukan pemisah, ya kenapa gitu. Jadi kalau dibilang gara-gara agama berbeda keluarga jadi retak, keluarga jadi berantem, itu konyol gitu. Ya maaf bang, Itu itu konyol. privasi keluarga kami bang. Ya udah bang, buat kakak saya minta maaf, saya turun dulu ya. Terima kasih. Tapi gini Ya ya, mungkin aku Uni ya. ada yang mau disampaikan. Ya, jadi gini teman-teman ya, saya maklumi, demi Allah saya itu kenapa menangis benar-benar menangis tadi malam Yoga, karena saya melihat keluguan dan kepolosan Yoga, ketulusan dia memeluk Islam. Dia masuk pertama tanpa sengaja dia masuk ke sini niatnya untuk mendebat kami umat Islam, tiba-tiba dia mendapatkan pengetahuan di sini, lalu dia kaget, ternyata oh begini, ternyata kitab suciku. Nah, akhirnya apa? Pagi dia masuk, malam dia mu'alaf. Dan itu pun saya tidak tahu dia mu'alaf. Bahkan saya tidur. Bangun-bangun saya dibilang Bang Jibril sudah mu'alaf. Saya syok, kaget. Masya Allah, saya bilang anak ini kok baru. Karena anak ini polos teman-teman. Anak ini polos. Dan itu terlihat dari cara bicaranya, kejujurannya. Anak ini jujur. Dan anak ini betul-betul menunjukkan kasih sayangnya sama mamanya. Aku bilang sama mamaku, kalau aku pendeta yang menang. Supaya dia bisa menonton. Dia nggak mau nyakitin mamanya. Jadi saya lihat anak ini benar-benar pure mendapat hidayah gitu. Tapi kemudian, saya sudah bilang, adikku Yoga, akan banyak ujian yang kau dapatkan Yoga. Kau akan dimarahi keluargamu, akan dibenci keluargamu. Nah, tapi yang dilakukan Amoy justru harusnya menciderai agama Kristen. Masa nanti akan terbaca, masuk agama Kristen katanya agama yang toleransi. Masa adiknya pindah agama langsung dimarah-marahi. Wajar memang kalian marah karena kalian sayang sama Yoga. Tapi tolong dengan sangat. Jangan membabi buta kemarahan itu. Sampai kalian menghujat Nabi kami. Karena kemarahan itu akan datang dari umat lain, umat orang lain, orang Islam yang lain. Kami nggak mau keluarga Yoga mendapatkan masalah. Kita nggak mau Yoga juga mendapat masalah. Kita mau Yoga beragama dengan tenang. Amoy beragama dengan tenang. Kita diskusi-diskusi. Nah, jadi yang ingin saya minta tolong dengan sangat untuk seluruh umat Islam. Saya tidak, mohon maaf ya, mungkin kalian akan bertentangan dengan saya. Kalian yang bicara proses-proses ini, kalian itu apa? Apa yang sudah kalian lakukan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alamin? Tahu nggak kalian? Apa anggapan keluarga Yoga? Islam itu agama teroris. Kalau kalian begitu kerasnya kalian kepada mereka, justru kalian tunjukkan bahwa Islam itu seperti itu. Harusnya di sini lah, Uni, nggak usah momentum inilah. dibahas. Tunggu, Uni, komentar itu kan nggak 100%. Nah, Kesal ya, Uni, sama seperti kesal untuk aku para Jul. penghujat. Ya, untuk para penghujat juga semua tulis tangkap. Tapi kan ujungnya mereka juga nggak melakukan apapun gitu. Ada melaporkan nggak? Yang melaporkan Agatha, yang melaporkan para penghujat ini, ujung-ujungnya ormas-ormas dan yayasan Islam yang mohon maaf itu pun setelah dari pihak APII melobi, ya, memberitahukan bahwa ada nih hujatan-hujatan di medsos, barulah mereka tergerak untuk melaporkan. Kalau yang di sini ya udahlah gitu. Kita ngerti kadang-kadang orang ini kan cuman lucu-lucuan komentar, apalagi melihat Amoynya kan panik. Tadi kan Amoynya nampak lah dia panik sehingga dia minta maaf. Ya sudahlah gitu. Terus ini yang sebenarnya aku tadi mau nanya gitu. Kalau dibilang gara-gara adiknya jadi mualaf terus itu jadi pemisah, di mana pemisahnya gitu? Memangnya di rumahnya tuh ada sekat gitu. Yang Islam duduknya sana, yang non-Islam ya nonis sebelah sini gitu. Ataukah memang ada perbedaan status gitu? Begitu kamu jadi Islam, maka jajan kamu atau pekerjaan kamu atau apa yang kamu miliki akan disita. Apakah ada seperti itu? Kan enggak. Nah, ini yang kadang-kadang aku agak bingung ya. Saya nggak tahu karena kalau saya lihat dari logatnya, cara ngomongnya, ini dari etnis Chinese ya. Nampaknya si Yoga dari Chinese gitu. Ini yang kadang-kadang harus kita ubah mindsetnya. Di Chinese, terutama Indonesia ya, suku Chinese, itu agak aneh. Kalau Kristen dan Buddha ataupun Konghucu dalam satu keluarga, itu nggak masalah. Tapi kalau ada anggota keluarganya satu yang jadi Islam, itu udah kayak jadi musuh gitu, aneh gitu.
kalau dibilang karena beda agama ribut loh, kenapa kalau yang ini Protestan, yang ini Katolik, yang ini Buddha nggak ribut? Tapi kalau Islam dianggap musuh. Nah, ini yang harus diubah stigma. Bahkan kemarin tuh saya berkali-kali ngobrol dengan beberapa teman-teman Chinese, kita ini salah persepsi saya bilang. Kalau dibilang agama Islam ini agama yang tidak dikenal oleh suku Tionghoa ini aneh. Karena sejarah ya mencatat bahwa suku Tionghoa, orang Cina itu lebih kenal Islam daripada yang namanya Kristen. Ya, buktinya apa? Di Cina ada dua suku, Uighur dan Hui, yang memeluk agama Islam. Ya, mayoritas agama Islam. Bahkan para pedagang dari Cina juga banyak yang mensiarkan agama Islam ke Indonesia, termasuk Wali Songo. Orang Batak dia, Jul. Ya. Jadi agak aneh gitu. Aku nggak ngerti gitu, kenapa emosi. Ya. Jadi Batak kok pakai nama Amoy, lawak juga dia nih. Enggak. Oke. Gak tau lah Amo itu gelar atau apa. Tapi dia kemarin yoga itu bilang dia orang Batak memang. Izin dulu. Ya udah, Bang kalaupun Jul. Izin dulu sedikit ya teman-teman. Jadi kita lihat tadi ya teman-teman ya. Kita kan tahu Yoga dan keluarganya ini memang dari kecil sudah ditanamkan kebencian terhadap Islam. Jadi untuk kasus Amoy tadi mungkin benar yang dikatakan Uni ya teman-teman ya. Yang kayak gini ini kalau bisa kita maafkan beliau. Beliau itu nggak tahu apa-apa memang. Ku tengok keluarga mereka ini memang nggak tahu apa-apa tentang Islam. Hanya di doktrin dari kecil Islam itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kebanyakan teman-teman kita Kristen itu memang dari kecil itu doktrinnya keras soal Islam. Bahwa Islam itu kayak gini, kayak gini. Buruk lah pokoknya Islam itu. Ya teman-teman, jadi kasih kesempatan beliau, kita memaafkan beliau untuk kali ini ya. Semoga, karena beliau juga tadi kan sudah minta maaf. Alhamdulillah beliau sudah minta maaf. Jadi teman-teman beri kesempatan kepada beliau supaya jangan diproses hukum beliaunya. Biar kita lihat ya nggak usah ya Fandi, nggak